Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita segera mulai ibadat kita pada pagi ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan mengawali ibadat kita pagi ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 8. Roma pasal 10 ayat 8 yang demikian. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat nomor 10 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman kebenaran Tuhan. Tapi sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdoa, kita mohon tuntunan biar karya Roh Kudus di dalam tubuh kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman kebenaran-Mu ya Bapa. Kami mohon Bapa membuka hati pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan. Buat Bapak Pendeta yang akan menguraikan sabda firman kebenaran-Mu ini, kami mohon karya Tuhan yang bekerja sehingga Roh Kudus boleh berkarya di dalam hati pikiran Bapak Pendeta hari Sabtu Minedar dan bukan karya daging. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang demikian.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita sudah sering mendengarkan cerita atau mujizat Tuhan Yesus berjalan di atas air ini. Ya, ada satu hal yang perlu kita renungkan kembali, bahwa ketika murid-murid berada di tengah-tengah atau dekat dengan Tuhan Yesus, mereka kurang menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Bahkan lebih parah lagi, para murid itu mengira bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman para murid yang mungkin juga kita pernah mengalami. Atau kita kurang menyadari bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Selalu mengawasi kita, selalu membimbing kita, selalu menuntun kita. Artinya Tuhan selalu peduli kepada hidup kita. Nah, ketika kita bersikap seperti para murid, seolah-olah Tuhan berada jauh dari kita, itu suatu kesalahan. Karena Tuhan itu ya ada di mana-mana. Nah, lebih parah lagi ketika Tuhan itu disebutkan sebagai hantu. Nah, sehingga Tuhan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk melihat bagaimana kehidupan orang percaya, terlebih di zaman sekarang, apalagi di tengah-tengah pandemi corona. Nah, sebagai orang percaya kita harus yakin sungguh-sungguh bahwa Allah tetap dekat dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu mengawasi kita. Bahkan Allah peduli kepada kita. Allah selalu melihat bagaimana dan apa yang terjadi di dalam kehidupan umatnya. Sehingga ini merupakan suatu jaminan bagi orang percaya di apapun yang dihadapi, apapun yang dialami, apapun pergumulan yang ada di dalam hidupnya, Tuhan tetap mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, ini sebetulnya merupakan suatu jaminan bagi orang percaya ketika dia menghadapi pergumulan yang seberat apapun, termasuk di dalam menghadapi pandemi corona ini. Nah, Tuhan tetap, kuasanya tetap,
keberadaannya tetap, pedulinya tetap, kasihnya tetap, bahkan berkatnya juga tetap, tidak pernah berkurang. Nah, bagaimana kita bisa menghayati Allah yang seperti ini? Kalau Bapak Ibu masih ingat lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan seterusnya. Jadi dengan lagu itu sebetulnya itu harus menjadi kekuatan atau paling tidak pengharapan bagi umat Tuhan. Pengharapan bagi orang-orang percaya, ya termasuk kita semua ini. Di tengah situasi, kondisi yang seperti apapun, ingat bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Karena Allah tidak berubah, maka kasihnya juga tidak berubah. Pemeliharaannya juga tidak berubah, bahkan berkatnya juga tidak berubah. Artinya Allah tidak pernah mengurangi semuanya itu. Nah, inilah jaminan yang perlu kita renungkan sehingga dalam situasi apapun Tuhan mengajak kita supaya tetap tenang. Nah, para murid justru kebablasan. Tuhan dikira hantu. Itu sudah keterlaluan. Ya, tentunya kita maklum karena ini di tengah-tengah situasi yang ditinggal atau situasi yang dalam kesendirian dan di tengah-tengah gelombang. Ya, disitulah karena para murid diombang-ambingkan gelombang tanpa Tuhan Yesus, maka dia dikuasai oleh rasa khawatir dan takut yang luar biasa. Sehingga ketika Tuhan datang, justru dikira hantu. Ya saya kira wajar, tetapi untuk kita semuanya, nah ini pengalaman para murid bisa kita jadikan ya pijakan untuk melangkah di dalam hidup kita sekarang ini. Bahwa kejadian ini menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan tetap dari dulu, sekarang sampai kapanpun. Nah di sini kita diajak untuk melihat bagaimana keberadaan Tuhan yang tetap itu berarti jaminan bagi seluruh umatnya untuk tetap percaya dan mempercayakan hidupnya di tangan Tuhan. Nah, Majelis Agung GKJW ya memandu kita selama bulan pembangunan ini dengan tema hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan itu yang mana? Ya firman-Nya ini. Nah kalau pada saat ini Tuhan berfirman kepada para murid dalam kondisi bingung takut itu, tenanglah. Nah firman Tuhan ini juga ditujukan pada para pembacanya, kita semua saat ini. Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, bahkan ketika para murid kurang yakin kalau itu Tuhan Yesus, mengatakan, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya untuk meyakinkan muridnya Tuhan mengatakan datanglah. Nah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, jadi ketika yakin maka Petrus pun bisa menirukan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, dari keraguan mendapat keyakinan bahwa itu bukan hantu, tetapi itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang berjalan di atas air. Dan untuk meyakinkan itu, Petrus juga ingin berjalan di atas air. Dan Tuhan izinkan dia bisa. Nah, ini suatu pengalaman yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Dan ketika Petrus berjalan di atas air, kemudian datang angin menerpa. Nah, disebutkan di ayat 30. Tetapi ketika di atasnya
Dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah Bapak Ibu Saudara, Petrus berjalan di atas air, sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasakan ada angin, dia juga masih takut. Nah, ketakutan yang dialami Petrus adalah menunjukkan bahwa Petrus kurang percaya kepada Tuhan, padahal Tuhan ada di dekatnya. Ketentuan inilah atau perasaan inilah, perasaan yang dialami oleh Petrus inilah yang menyebabkan dia mulai tenggelam. Artinya apa? Ketika iman seseorang atau rasa percaya kepada Tuhan itu tidak 100%, maka dipastikan ia mulai tenggelam. Semakin tidak percaya, semakin tenggelam. Dan hal ini mengajak kita untuk percaya 100%. Untuk percaya dan mempercayakan hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. 100% tidak boleh berkurang. Kalau berkurang nanti tenggelam. Semakin berkurang semakin tenggelam. Dan masih untung Tuhan mau menolong ini. Jadi ayat 31, Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, nah, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, mengapa? Jadi sudah berada di dekat Yesus pun masih bisa dikuasai oleh rasa bimbang, rasa takut. Dan itu menunjukkan kurang percaya. Sebetulnya Bapak Ibu kurang percaya itu tidak ada. Yang ada percaya atau tidak percaya. Kurang percaya itu masuk kelompoknya tidak percaya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini kita diajak yang pertama merenungkan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Kuasanya, kasihnya, pemeliharaannya, berkatnya tidak pernah berubah dalam situasi kondisi apapun. Dan ini menjadi jaminan kita semuanya. Nah, yang kedua, ketika berada di dekat Tuhan Yesus, itu bisa merasakan kuasa Yesus, bisa merasakan mujizatnya, termasuk Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, jadi siapapun yang berada di dekat dengan Tuhan, dia akan merasakan kuasa, kasih, dan berkatnya. Tetapi jangan lupa bahwa berada di dekat Tuhan, iblis pun masih tetap akan mengganggu. Iblis akan berusaha memisahkan manusia, memisahkan kita dari Tuhan. Ya, melalui angin, melalui gelombang itu. Dan itu berhasil dia. Berhasil membuat Petrus takut, bimbang, dan dia mulai tenggelam. Ini juga mengingatkan kepada kita ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, jangan terlalu sombong. Jangan dikira iblis sudah enggak berani. Iblis tetap berani. Dan ketika kita terpengaruh oleh bujuk rayu dan godaan iblis, maka pastilah kita akan tenggelam. Nah, semakin mengikuti rayuan iblis, maka kita akan semakin tenggelam. Maka Tuhan mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berada di dekat kita, ya sudah, kita berserah saja, kita percayakan kehidupan kita ini sepenuhnya di dalam tangan. Apa yang dikehendaki Tuhan, ya itulah yang akan terjadi. Dan itu yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi tidak usah memberi kesempatan kepada si jahat untuk membujuk, untuk mengacaukan kita, bahkan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, ya ini tadi, mengikuti segala petunjuknya, mentaati segala perintahnya, taat dengan dan setia
melakukan perintah-perintahnya ini. Nah, itu sebetulnya yang perlu kita renungkan, sehingga di dalam menjalani hidup ini, dalam situasi apapun, ya kita masih bisa merasakan kasih, kuasa, dan berkat Tuhan. Dan hidup kita bisa bersyukur, hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kita alami. Ya. Ingatlah dalam Roma 10 ayat 8 tadi, firman Tuhan itu tidak jauh dari kita. Firman Tuhan itu dekat dengan kita, bahkan di dalam mulut dan di dalam hati kita. Jadi ketika orang percaya sudah menempatkan firman Tuhan di mulutnya, di dalam hatinya, maka itulah yang disebut firman iman. Jadi firman iman. Jadi beriman dengan selalu melakukan firman Tuhan. Dan itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita berusaha semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tidak pangling ya. Nanti jangan-jangan Tuhan dikira hantu lagi. Ya, supaya kita seperti para murid tadi, tapi kita bisa sungguh-sungguh percaya dan kita akan merasakan kuasanya, kita merasakan kasihnya, kita akan merasakan berkat dan pemeliharaannya. Dan itulah yang membuat kita hidup bersyukur, hidup penuh sukacita. Jadi sekali lagi, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, dilakukan dengan taat dan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358. Kidung Jemaat nomor 358, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang sahaja pada Yesus, ini saatnya. Datang sahaja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Ya Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memperbarui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Bapak Ibu dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan nanti doa syafaat ini akan kita akhiri doa Bapa kami secara bersama-sama dilakukan. Mari kita satukan hati kita, datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Hal ini berarti Tuhan memelihara, mencukupi kebutuhan kami. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan saat ini, kami percaya Tuhan Kau berkenan menyempurnakan, sehingga firman-Mu semuanya boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, bahkan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing. Sehingga firman-Mu tetap ada di dalam hidup kami, firman-Mu tetap kami ingat. Kami percaya Tuhan juga berkenan membimbing kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami di hari-hari mendatang. Terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk lebih taat dan setia menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, supaya hidup kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan kami boleh merasakan indahnya hidup pemberian Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap setia menyertai, melindungi dan memberkati mereka, sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, terkhusus yang ada di GKJW Jemaat Mulyorejo. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, baik pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, pergumulan-pergumulan yang dihadapinya, kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau berkenan memberikan kekuatan iman, sehingga semuanya boleh menjalani hidupnya di dunia ini dengan tetap beriman, berharap, memohon hanya kepada-Mu Tuhan Allah Raja. Kami percaya Tuhan juga senantiasa memelihara umat-Mu ini. Tuhan juga memberkati semua umat-Mu ini, baik di dalam membangun keluarga, mendidik anak, di dalam bekerja, bermasyarakat, bahkan di dalam bergereja. Sehingga semuanya merasakan kuasa kasih Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, supaya hidup kehidupannya semakin berserah di hadapan Tuhan Allah. Kami juga menyerahkan anak-anak jemaat-Mu yang sedang belajar, terlebih yang mau mencari tempat belajar di jenjang yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir di kuliahnya, skripsi. Kami percaya Tuhan juga senantiasa membimbing dan memberkati, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik dan lancar, karena Tuhan yang berkarya di dalamnya.
Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatan yang sudah dipersiapkan. Memang kami harus menyesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Namun kami tetap percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberikan petunjuk sehingga jemaat-Mu ini boleh tetap menjadi jemaat yang bersaksi dan melayani Tuhan dan sesama. Kami juga menyerahkan para penatua diaken, pengurus komisi pembinaan, pengurus kelompok, katekit, pamong, kebaktian anak dan remaja, dan semua yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, termasuk tim multimedia ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap memakai saudara-saudara kami ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta beserta para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan berkarya memberkati bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami. Selanjutnya kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami juga percaya Tuhan tetap berkarya melalui Roh Kudus, sehingga gerejamu dimanapun Tuhan tempatkan, tetap boleh menjadi gereja yang bersaksi dan melayani. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya persembahan telah kami kumpulkan. Kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Persembahan apapun juga persembahan ibadat minggu, persembahan syukur, persembahan pembangunan, persembahan puji-pujian, bahkan hidup kehidupan kami. Semuanya kami persembahkan dengan hati yang tulus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini. Sehingga semua persembahan ini boleh menjadi layak di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum, dan akhirnya boleh berguna untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita melanjutkan hidup pemberian Tuhan di dunia ini. Kita mantapkan hati dan pikiran kita, iman kita. Mari kita jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.